Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Di sini masih tentang sifat dan perilaku gas. Bagian kedua kita akan membahas mengenai teori kinetik molekul atau kadang disebut juga dengan teori kinetik gas. Teori kinetik molekul atau teori kinetik gas itu berangkat dari beberapa postulat dasar ya. Jadi yang pertama itu adalah sistem gas tersusun atas partikel diskrit, yaitu molekul atau atom. Kemudian yang berikutnya yaitu molekul bergerak secara acak. Mereka akan bertumbukan dengan sesama molekul yang lain dan juga dengan dinding wadahnya. Jadi misalkan kita punya dinding berbentuk kubus seperti ini, maka nantinya molekul itu akan menumpuk dinding dan fenomena tumpukan tersebut itu akan dikaji untuk mendapatkan beberapa parameter lanjutan. Kemudian yang ketiga postulatnya adalah ukuran molekul itu diabaikan sehingga diasumsikan bahwa molekulnya itu tidak bervolume, jadi tidak memiliki atau ukurannya itu tidak cukup signifikan dibandingkan dengan ukuran si wadahnya atau si kontainernya ya. Kemudian yang keempat itu molekul tidak berinteraksi kecuali ketika bertumbukan secara elastik. Jadi interaksi berupa interaksi intermolekuler atau interaksi antar molekul itu tidak dianggap ada. Namun interaksi di sini yang diambil itu hanyalah dalam hal tumbukan antar satu molekul dengan molekul lainnya. Jadi dari sudut pandang kinetikanya begitu ya. Nah, postulat-postulat ini berhubungan erat dengan asumsi yang kita gunakan ketika kita membahas mengenai sistem gas ideal, karena pada hakikatnya teori kinetik molekul dan sistem gas ideal itu saling berkorelasi satu sama lain. Kemudian di sini kita juga mendeskripsikan hal-hal yang bisa diambil ketika kita mau mengkaji tentang teori kinetik molekul. Ya, di sini atau di teori kinetik molekul itu nantinya kita bisa mengkaji dari sudut pandang mikroskopis untuk nantinya kita hubungkan dengan karakteristik makroskopis dari sebuah sistem gas. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita bisa mengukur tekanan, volume, temperatur, serta jumlah mol dalam sebuah sistem gas. Tekanan, volume, temperatur kita bisa ukur dengan alat ukur, jumlah mol kita bisa perkirakan. Tetapi parameter-parameter ini atau parameter makroskopis ini itu berangkat dari parameter mikroskopis, yaitu hal-hal yang sebetulnya tidak bisa diukur secara langsung tetapi bisa dibahas melalui sebuah relasi yang nantinya menghubungkan antar kedua karakteristik ini. Jadi ada kecepatan gerak molekul, massa molekul, jumlah molekul, serta energi kinetiknya. Itu nantinya merupakan beberapa karakteristik mikroskopis yang secara langsung itu nantinya akan berhubungan dengan beberapa karakteristik makroskopis yang bisa diukur dengan alat ukur tertentu. Oke, nah kita di sini akan memfokuskan hubungan antara mereka berdua. Jadi hubungan antara karakteristik mikroskopis dengan nantinya karakteristik makroskopis dari sistem gas. Oke, mari kita simak visualisasi atau gambar seperti bagian kiri terlebih dahulu. Di sini kita memiliki sebuah sistem gas di dalam wadah berbentuk kubus ya. Katakanlah kita memiliki beberapa molekul gas di situ, di mana dia bergerak secara acak pada arah-arah tertentu yang arahnya dideskripsikan oleh tanda panah ini. Kemudian kita akan berusaha untuk mengkaji teori kinetik ini dengan mengambil sudut pandang satu buah molekul. Nah, katakanlah wadah atau kontainer kubus ini itu punya rusuk sebesar S, jadi nantinya volumenya itu adalah S kali S kali S begitu. Kalau luasnya berarti ya S kali S saja. Kemudian katakanlah kita tinjau sebuah molekul yang bergerak kita tinjau satu sumbu dulu ya, dari sudut pandang sumbu X. Kalau kita gambarkan di
diagram kartesian seperti ini, X, Y, Z. Sekarang kita akan tinjau dulu pergerakan satu molekul dalam arah sumbu X, di mana kecepatan molekulnya itu dideskripsikan oleh kecepatan sebesar Vx. Katakanlah dari sisi B ke A atau dari A ke B, itu sama saja sebetulnya. Dari sisi B ke A ataupun A ke B, kita akan tinjau pergerakan molekul tersebut. Nah, kita sudah memiliki deskripsi atau diagram dua dimensi ya untuk mempermudah pemahaman. Katakanlah ada dinding bagian A, ada dinding bagian B dengan panjang atau dengan jarak antar dindingnya itu adalah S yang merupakan rusuk si kubusnya. Nah, katakanlah molekul tadi atau sebuah molekul tadi itu bergerak ke arah dinding A dengan kecepatan sebesar Vx, yang konsekuensinya adalah ketika dia menumbuk dinding A itu akan terjadi tumbukan dengan dinding, dan karena tumbukannya itu elastis, maka molekul ini akan bergerak ke arah sebaliknya dengan kecepatan yang sama, tetapi dengan arah yang berbeda. Makanya kita di sini dideskripsikan dengan arah sebesar minus Vx, yang mendeskripsikan bahwa besarnya laju atau kecepatan gerak si molekul itu tetap, tapi arahnya saja yang berubah. Jadi tadinya Vx sekarang menjadi minus Vx. Nah, yang perlu kita deskripsikan ketika membahas mengenai pergerakan molekul, yang pertama itu adalah perbedaan momentum atau perubahan momentum yang terjadi akibat adanya tumbukan dengan si dinding. Jadi kalau kita deskripsikan momentum itu dituliskan dengan P kecil, perubahannya itu adalah delta P, itu sama dengan P akhir kurangi P awal. Kita tidak perlu terlalu menghiraukan minus atau plusnya itu seperti apa, karena pada hakikatnya ketika berjalan ke satu arah kita anggap minus, maka arah sebaliknya itu adalah plus ya, begitu. Jadi kita anggaplah P akhirnya itu sebesar M kali Vx, di mana persamaan dasar dari momentum itu adalah M kali V, jadi massa dikalikan kecepatan molekul. Kemudian karena kita tinjaunya hanya di sumbu X, maka katakanlah momentum akhirnya itu M kali Vx, sedangkan P awal itu adalah minus M kali Vx, sehingga perubahannya atau perubahan momentumnya itu adalah mvx dikurangi minus mvx, sehingga menghasilkan 2mvx. Kemudian setelah kita meninjau perbedaan momentum atau perubahan momentum, kita juga akan meninjau waktu yang diperlukan untuk menjalani satu perjalanan oleh si molekul tadi ya. Jadi satu perjalanan di sini maksudnya adalah dari satu titik kembali ke titik yang sama. Jadi misalkan dari B ke A itu setengah perjalanan, kemudian dari A ke B itu setengah lagi. Jadi B, A ke B itu adalah satu kali perjalanan, sehingga jarak yang ditempuh ketika satu kali perjalanan itu adalah 2S, karena B ke A itu S, kemudian A ke B itu S, jadi S tambah S, 2S. Kemudian kita tahu dari persamaan atau relasi antara kecepatan, jarak, dan waktu itu adalah S sama dengan V kali T, begitu ya. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sehingga kita bisa deskripsikan 2S ya, maksudnya adalah satu kali perjalanan yang ditempuh oleh satu molekul itu besarnya adalah Vx kali delta T, sehingga diperoleh waktu yang diperlukan itu adalah delta T sama dengan 2S per Vx. Kemudian karena terjadi tumbukan terhadap dinding, katakanlah kita tinjau dulu dari sisi dinding A ya, kita bisa deskripsikan gaya tumbukan akibat sebuah molekul pada dinding A di sumbu X ya. Ini baru tinjaunya baru di sumbu X.
Jadi oleh sebuah molekul di satu dinding atau dinding A saja di sumbu X. Kita berangkat dari persamaan gaya yang mungkin sudah kita kenal, F sama dengan M kali A, di mana kita tinjauannya adalah sumbu X, maka Fx sama dengan M kali AX, di mana A itu adalah percepatan geraknya. Kemudian A itu sendiri merupakan turunan pertama dari V terhadap T, ya. Atau kalau simpelnya ya tinggal kecepatan dibagi waktu, begitu saja. Nah, implikasinya adalah M kali delta Vx ini menghasilkan delta Px atau perubahan momentum di sumbu X bagi delta T. Kemudian delta Px nya itu adalah 2M Vx, dimana kita sudah mendeskripsikannya di awal. Sedangkan delta T kita bisa ambil dari bagian ini, jadi delta T nya 2S per Vx, sehingga konklusinya adalah 2M Vx dikali Vx per 2S, begitu ya. Jadi 2 bisa dicoret, ini Vx kali Vx kuat, jadi Vx kuadrat, sehingga menghasilkan M Vx kuadrat per S. Itu untuk gaya tumbukan oleh sebuah molekul pada dinding A di sumbu X. Nah, kemudian ketika sumbu A sudah selesai, kemudian nantinya si molekul akan mengarah ke dinding B, kemudian menumpuk dinding B, kemudian kembali lagi ke sana, dan seterusnya. Jadi proses yang kita tinjau itu sebetulnya bolak-balik antara dinding A dan dinding B oleh sebuah molekul, ya, di sumbu X saja, begitu, sehingga menghasilkan gaya tumbukan pada dinding A dan B itu adalah 2 kali mvx kuadrat per S. Jadi ini bagian ini misalkan akibat dari dinding A atau akibat tumbukan ke dinding A, kemudian bagian ini akibat tumbukan ke dinding B, karena besarnya pada hakikatnya sama, akibat tumbukan yang elastik, sehingga menghasilkan 2mvx kuadrat per S. Oke, selanjutnya karena pada hakikatnya si molekul itu berjalan bukan hanya di satu sumbu, melainkan ke semua sumbu, ya. Kalau kita bicara dari sudut pandang diagram kartesian, maka koordinat kartesian itu ada 3 sumbu, x, y, z. Oleh karena itu gaya tumbukan di semua sumbu ya tinggal dijumlahkan antar ketiganya, jadi fx tambah fy tambah fz, dimana masing-masing dideskripsikan oleh 2mvx kuadrat per s, kemudian ditambah 2mvy kuadrat per s, dan 2mvz kuadrat per s. Ini tinggal konsekuensi matematis biasa, Vx kuadrat kita pisahkan. Nah, bagian kecepatan ini kita satukan dalam bentuk V kuadrat saja, begitu. Itu kalau kita tinjau dari ketiga sumbu koordinatnya. Baik, itu tadi baru kita tinjau dari sebuah molekul. Sedangkan kalau kita bicara tentang sistem gas di dalam wadah, itu tidak mungkin hanya tersusun atas satu buah molekul, melainkan ada n buah molekul. Ada misalkan ratusan, ribuan, ratusan ribu, atau seterusnya. Itu banyak sekali jumlah molekul yang terdapat pada sebuah sistem gas, dan kecepatannya bisa jadi berbeda-beda, dan kita deskripsikan kecepatan masing-masing molekul itu dengan katakanlah V1, V2, V3 dan seterusnya sampai V ke N, ya, yang mengindikasikan banyaknya molekul yang sedang kita bahas dalam sistem tersebut. Sehingga F totalnya itu adalah ya tinggal 2mv1 kuadrat per S ditambah molekul kedua, tambah molekul ketiga, dan seterusnya. Ini kalau dilanjutkan panjang sekali tergantung jumlah molekulnya, tapi untuk kesimpulan atau kesederhanaan kita tulis saja dalam bentuk titik-titik-titik begitu. Oke, konsekuensinya adalah seperti ini. Kita memiliki bentuk 2m per S dikalikan kecepatan masing-masing molekulnya dikuadratkan, kemudian kita kalikan dengan n per n. Ini n per n kan sama dengan 1, ya. Jadi sebetulnya tidak mengubah persamaan.
masih sama, tetapi untuk menghubungkan relasi dengan jumlah molekul ya kita perlu masukkan n per n di situ. Nah, n yang pertama kita atau n yang bagian atas kita sambungkan ke bagian 2m, jadi 2m n per s sekarang, kemudian n bagian bawah kita masukkan ke dalam kurung sehingga menghasilkan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat dan seterusnya dibagi jumlah molekulnya. Nah, bagian ini, bagian di dalam kurung itu kita beri nama dia U kuadrat. Jadi kita beri suku baru atau beri istilah baru yaitu U kuadrat, di mana U-nya sendiri di sini U kecil ya, gambar itunya, simbolnya. Di mana U sendiri itu nantinya merupakan deskripsi dari kecepatan root mean square atau kecepatan RMS, atau kadang disebut juga laju RMS, itu tidak masalah masalah penyebutannya. Jadi laju RMS atau kecepatan RMS kalau di bahasa Indonesia kan sebetulnya jadi akar kuadrat rata-rata begitu ya. Mungkin Anda sudah pernah dengar istilah itu, tapi di sini saya lebih nyaman menyebutnya dengan RMS-nya saja. Jadi ya karena dia nantinya merupakan akar kuadrat rata-rata dari kecepatan gitu. Oke, kita lanjutkan dengan hubungan antara gaya tumbukan dengan tekanan. Nah, inilah jembatan ya antara si sudut pandang mikro, yaitu sudut pandang mikro tadi dideskripsikan oleh pergerakan molekul yang implikasinya ada gaya tumbukan, dengan nantinya tekanan. Jadi tekanan itu nantinya adalah sudut pandang makroskopisnya. Berangkat dari persamaan standar tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana F-nya itu adalah gaya, di sini konteksnya adalah gaya tumbukan. Kemudian A-nya itu sendiri adalah area yang ditumbuk. Maksudnya adalah ya si sisi-sisi dari kubusnya ini ya. Gitu. Jadi kubusnya ini atau area tumbukannya itu adalah A-nya. Nah, F-nya seperti kita tadi sudah ketahui di slide sebelumnya, itu nilainya adalah 2mn U kuadrat per S ya. Jadi 2mn U kuadrat per S, kemudian A-nya itu adalah luas sisi kubusnya. Jadi S kali S begitu ya, jadi S kuadrat. Dan karena kubus itu memiliki 6 buah sisi, ya kita tinggal kalikan dengan 6, jadi 6S kuadrat. Oke, nah ini sisanya tinggal implikasi matematis. Jadi 2 per 6 menjadi 1 per 3. Kemudian MNU kuadrat itu di situ, MNU kuadrat. Kemudian S itu pindah ke bawah, sehingga menghasilkan S pangkat 3. Nah, kita tahu bahwa volume kubus itu adalah S kali S kali S, kalau kita pakai rusuknya sebesar S tadi. Sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk P sama dengan sepertiga M N besar U kuadrat per volume. Oke. Nah, kemudian ya kita tinggal hubungkan dengan atau kita tinggal pindah ruas sih volumenya. Jadi volume kita angkat ke atas, jadi PV sama dengan sepertiga M N besar U kuadrat saja begitu. Oke, itu dari sudut pandang hubungan antara gaya tumbukan dengan tekanan. Kemudian kita sekarang akan beranjak ke energi kinetik ya. Ke energi kinetik, Anda seharusnya sudah hafal rumus dasar energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Jadi setengah kali massa partikel atau molekul dikali kecepatan kuadrat. Nah, dalam konteks teori kinetik molekul, energi kinetik rata-rata dari satu molekul itu dideskripsikan sebagai bentuk berikut. Jadi EK rata-rata ya, kurung segitiga seperti ini. Itu maksudnya adalah energi kinetik rata-rata dari satu molekul atau dari satu partikel itu sama dengan setengah MU kuadrat. Tadi U itu adalah kecepatan RMS. Kemudian kalau kita tinjau dari semua molekulnya atau dari N buah molekul, ya kita tinggal kalikan dengan N, sehingga tidak ada lagi
simbol kurung segitiganya, tapi kita keluarkan. Jadi EK sama dengan setengah MU kuadrat dikali N besar, yang mengindikasikan N itu adalah jumlah molekulnya. Oke, kemudian dari relasi antara bersamaan 1 dan bersamaan 2, kita bisa menemukan relasi seperti ini. Jadi PV sama dengan sepertiga M N besar U kuadrat. Kemudian kita kalikan 2 per 2 itu 1, jadi tidak mengubah persamaan. Tetapi kita perlu memasukkan ini untuk mencari relasinya ya. Jadi nantinya 2 itu kita masukkan ke dalam, 3-nya kita keluarkan. Jadi bagian ini sama ini itu pada hakikatnya sama. Tapi kita di sini akan menemukan bahwa setengah MNU kuadrat itu sama dengan energi kinetiknya, setengah MNU kuadrat ya. Ini cuma dibalik saja sebetulnya. Oke, jadi bisa kita tuliskan bahwa PV sama dengan 2 per 3 kali energi kinetik. Kita ingat bahwa PV itu sama dengan nRT, jadi nRT sama dengan 2 per 3 energi kinetik, sehingga bisa kita tuliskan juga bahwa EK atau energi kinetik itu sama dengan 3 per 2 nRT, di mana energi kinetik di sini itu mendeskripsikan energi kinetik rata-rata dari sejumlah N molekul pada sebuah sistem gas. Yang perlu kita pahami bersama adalah relasi antara energi kinetik dengan temperatur. Jadi pada konteks yang lebih khusus ya, temperatur itu pada hakikatnya merupakan jumlah atau sumasi dari energi kinetik dari masing-masing molekul gitu. Jadi makin tinggi temperatur itu, kalau kita lihat secara mikroskopis atau secara dalam sudut pandang molekuler, itu adalah si molekulnya itu berjalan atau bergerak dengan lebih cepat, sehingga implikasinya energi kinetiknya juga jauh lebih tinggi ketika temperaturnya tinggi, seperti itu ya. Itu konsekuensinya. Oke, nah kemudian kita dari energi kinetik ini juga bisa mendeskripsikan energi internal dalam sistem gas tadi. Jadi kalau energi internal dalam sistem itu dideskripsikan sebagai U besar. Oke, jadi jangan keliru dengan U kecil yang tadi laju RMS ya. Di sini U besar itu adalah energi, kalau U kecil laju RMS tadi itu adalah kecepatan, laju atau kecepatan ya. Oke. Jadi U besar di sini itu adalah EK plus EP pada hakikatnya, tetapi untuk energi internal dalam sistem gas ideal, energi potensialnya itu kita anggap 0 karena tidak ada interaksi antara satu molekul dengan molekul lain, kecuali dalam konteks kinetikanya. Jadi si energi internalnya cuma dideskripsikan oleh energi kinetiknya. Dengan demikian, energi internal dalam sistem gas ideal itu akan sama dengan energi kinetiknya, yaitu 3 per 2 nRT. Seperti itu. Nah, untuk energi internal ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika kita sedang berbicara mengenai termodinamika. Baik. Kemudian energi kinetik itu juga bisa dituliskan dalam bentuk lain ya, selain 3 per 2 nRT. 3 per 2 nRT tadi konsekuensi dari persamaan gas ideal jenis pertama, yaitu PV sama dengan nRT. Sedangkan kita juga punya persamaan gas ideal jenis kedua, yaitu PV sama dengan nKT, di mana N-nya itu adalah jumlah molekul dan K-nya itu adalah konstanta Boltzmann, sehingga dengan demikian kita bisa tuliskan pula energi kinetik dalam bentuk 3 per 2 N besar KT. Jadi baik ini maupun ini itu sama. Jadi kalau di hitung dalam persoalan itu akan menghasilkan angka yang sama sebetulnya. Oke, kemudian sekarang dalam sudut pandang laju RMS,
kita bisa berangkat dari dua tipe ya. Jadi ada PV sama dengan sepertiga MNU kuadrat, itu yang tadi sudah kita deskripsikan. Kemudian kita juga bisa mendeskripsikan relasi baru, yaitu sepertiga M besar NU kuadrat. Apa itu maksudnya? Jadi di sini suku M kecil kali N besar, M kecil kali N besar itu kan pada hakikatnya itu adalah massa per molekul ya, massa per molekul dikalikan jumlahnya, jadi jumlah dari si molekul gitu ya. Nah, ini nantinya akan menghasilkan satuannya itu dalam satuan massa, yaitu kilogram atau gram atau seterusnya ya, karena molekul itu tidak bersatuan, jumlah molekul juga tidak bersatuan. Oke, nah kita juga bisa mendeskripsikan dalam bentuk massa molarnya, jadi M besar dikali jumlah mol, dimana Mn itu adalah massa per mol ya, kemudian N nya sendiri itu adalah jumlah mol gitu. Jadi ini akan keluar dalam bentuk satuan, katakanlah kilogram per mol dalam dikalikan mol gitu kan. Jadi ini bisa dicoret, sehingga pada intinya M kecil kali N besar sama M besar kali N kecil itu adalah sesuatu yang sama ya. Oke, jadi kita bisa deskripsikan dalam bentuk M kecil N besar atau M besar N kecil. Jadi M besar itu adalah massa molarnya ya, jangan keliru. Kalau M kecil saja itu ya berarti massanya saja dalam satuan kilogram. Kalau M besar itu dalam satuan kilogram per mol. Oke. Nah, konsekuensinya adalah kita bisa menempuh dua rute ya. Jadi kita mau ambil rute PVNRT atau mengambil rute PVNKT. Kalau ambil rute PV sama dengan N kecil RT, ya kita berarti menggunakan yang bagian bawah, sehingga kita tinjau dari sudut pandang massa molarnya. Jadi sepertiga M besar N kecil U kuadrat sama dengan N kecil RT. Nah, di sini N dengan N itu bisa kita coret, sehingga menyisakan U kuadrat sama dengan 3RT per M besar di bawah. Atau dengan kata lain, U itu adalah akar 3RT per M gitu. Oke, jadi di situ kita menggunakan konstanta gas ideal R dan massa molar kilogram per mol. Oke, itu dalam tinjauan pertama. Kemudian dalam tinjauan kedua, dalam tinjauan PV sama dengan N besar KT, ya kita tinggal manfaatkan yang tadi kita sudah punya, sepertiga M NU kuadrat itu sama dengan N besar KT, mana konsekuensinya N besar dan N besar bisa dicoret, N besar dicoret, kemudian tinggal menyisakan U kuadrat sama dengan 3KT per M kecil. Jadi U saja itu adalah akar 3KT per M, dimana di sini kita menggunakan K itu adalah konstanta Boltzmann, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian M nya itu adalah si massa dari molekulnya, jadi dalam satuan kilogram saja. Oke, jadi jangan sampai keliru, M besar itu massa molar, yaitu dalam satuan kilogram per mol. Kalau M kecil berarti kilogram saja gitu. Itu nanti kita akan coba lihat dalam contoh ya. Baik, itu tentang laju RMS. Dan laju RMS ini salah satu besaran yang penting untuk kita analisis atau kita bahas ketika mempelajari tentang teori kinetik molekul. Oke, kemudian sebagai tambahan sedikit, tadi dari sudut pandang
kinetika, kita itu menemukan pergerakan molekul itu secara translasi. Jadi kita tadi meninjau energi kinetik dan seterusnya itu secara translasi, dalam artian kita tinjau pergerakan mereka dalam 3 sumbu koordinat x, y, z saja, atau istilahnya adalah 3 derajat kebebasan. Dan biasanya mereka itu berlaku di molekul-molekul monoatomik serta diatomik ketika berada pada suhu rendah, di mana U-nya tadi sudah kita deskripsikan 3/2 N besar Kt atau 3/2 N kecil RT. Namun demikian, ketika kita tinjau di sistem molekul yang lebih advance, katakanlah, misalkan kita meninjau suhu sedang dan molekul diatomik, maka akan ada suku baru yang diperkenalkan di pergerakan molekulnya. Jadi pergerakan molekul bukan cuma translasi atau bergeser ya, tapi ditambah lagi dengan suku rotasi. Jadi ada 5 derajat kebebasan. Nah, 2 suku rotasi itu atau 2 buah sumbu rotasi itu menyumbangkan masing-masing setengah energi atau setengah NKT gitu ya. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk energi dalamnya atau energi internalnya jadi seperti ini. Jadi tadi misalkan 3/2 NKT, kemudian ditambah 2 suku rotasi ya, jadi setengah NKT tambah setengah lagi. Jadi ini setengah NKT 2 kali ini merupakan sumbangan dari 2 buah suku rotasi ya. Jadi menghasilkan energi dalamnya 5/2 NKT atau 5/2 N kecil RT. Kemudian di tinjauan yang lebih tinggi lagi, misalkan suhunya semakin naik, maka akan ada pergerakan jenis lainnya. Jadi selain translasi, selain rotasi, kita juga punya suku pergerakan vibrasi atau pergetaran. Vibrasi itu juga menyumbangkan 2 suku energi, sehingga konsekuensinya ya tinggal U sama dengan 5/2 NKT ditambah 2 buah suku vibrasi, setengah NKT tambah setengah NKT. Jadi ini dan ini itu adalah sumbangan dari suku vibrasi atau akibat adanya vibrasi atau getaran dari si molekulnya. Itu yang terjadi ketika sebuah molekul diatomik itu suhunya sangat tinggi. Oke, seperti itu tentang tinjauan molekul dalam beberapa kasus ya. Cuma memang untuk fokus kita lebih di sini di teori kinetik kita lebih memfokuskan tentang bagian translasinya saja atau pergerakan dalam sumbu X, Y, Z-nya saja. Seperti itu. Ini sebagai tambahan informasi. Demikian, terima kasih.